Ada game yang baru rilis, tapi cepet kerasa basi. Dan ada juga game yang umurnya udah belasan tahun, dan anehnya masih enak banget dimainin sampai sekarang. Bukan karena nostalgia doang, tapi karena desain gamenya yang emang solid dari awal. Gameplaynya nggak ribet, pacingnya pas, dan rasanya masih relevan meskipun zaman udah berubah. Di video ini gua mau bahas 10 game PC lama yang sampai sekarang masih nggak kerasa tua dan masih worth banget buat dimainin. Entah itu buat pertama kali ataupun buat balik lagi. Dan langsung aja kita mulai. Di list nomor 1 ada Half-Life 2. Game ini adalah game FPS story driven yang dirilis pada tahun 2004 untuk PC. Gameplaynya fokus ke eksplorasi linear, pelajar lingkungan, dan combat yang gak asal tembak. Yang bikin Half-Life 2 masih terasa modern adalah cara ceritanya disampaikan. Gak ada cutscene panjang, gak ada tutorial yang maksa, semua disampaikan lewat gameplay. Dunia City 17 itu kerasa hidup, dingin, dan menekan, bahkan sampai sekarang. Secara mekanik, senjata-senjatanya simple, tapi physics engine-nya bikin combat terasa kreatif. Game ini masuk list karena dia bukti kalau desain yang rapi bisa ngalahin umur. Di list nomor 2 ada The Elder Scrolls V Skyrim. Game ini bergenre open world RPG yang dirilis pada tahun 2011 dan sampai sekarang masih ramai dimainkan di PC. Gameplaynya tentang eksplorasi bebas, quest non-linear, dan roleplay sesuai gaya main lo sendiri. Skyrim gak kerasa tua karena kebebasan pemainnya masih jarang ditandingi. Lo bisa fokus ke main quest, hidup sebagai thief, mage, atau cuma keliling dungeon tanpa tujuan jelas. Dan semuanya tetap valid. Ditambah lagi, komunitas mod PC-nya bikin Skyrim terus berevolusi. Game ini masuk list karena meskipun udah lama, sensasi bebas di fantasinya masih dapat banget. Nomor 3 ada BioShock. Game ini adalah game FPS dengan elemen RPG yang dirilis pada tahun 2007 di PC. Settingnya di kota bawah laut bernama Rapture, dengan tema filosofi yang berat. Yang bikin BioShock gak kerasa tua adalah atmosfer dan narasinya. Bukan cuma nembak, tapi lo diajak mikir soal pilihan, kekuasaan, dan moral. Gameplaynya juga masih enak, kombinasi senjata dan plasmid bikin combat variatif. BioShock masuk list karena dia bukan cuma game lama yang bagus, tapi game lama yang punya identitas kuat. Nomor 4 ada Dark Souls Prepare to Die Edition. Game ini bergenre action RPG yang dirilis pada tahun 2012 untuk PC. Gameplaynya terkenal sulit, tapi adil, dengan fokus ke timing, observasi, dan kesabaran. Dark Souls gak kerasa tua karena desain dunianya jenius. Map saling terhubung tanpa banyak fast travel dari awal. Bikin eksplorasi terasa natural dan rewarding. Combatnya memang berat, tapi justru itu yang bikin tiap kemenangan terasa berarti. Game ini masuk list karena meskipun banyak ditiru, sensasi Dark Souls asli masih susah ditandingi. Di list nomor 5 ada Portal 2. Ini adalah game puzzle berbasis fisika yang dirilis pada tahun 2011 untuk PC. Gameplaynya simple, memakai portal gun, puzzle, dan logika. Portal 2 gak kerasa tua karena desain puzzle-nya yang timeless. Gak ada mekanik yang terasa usang, semuanya masih work sampai sekarang. Ditambah dialog dan humor yang cerdas, game ini nyaman dimainkan kapan aja. Portal 2 masuk list karena dia contoh sempurna yang gak butuh grafis realistis buat bertahan lama. Nomor 6 ada Fallout New Vegas. Game ini bergenre open world RPG yang dirilis pada tahun 2010 untuk PC. Gameplaynya fokus ke choice driven, naratif, dan kebebasan cara menyelesaikan quest. Yang bikin New Vegas masih relevan sampai sekarang adalah kedalaman pilihan pemain. Keputusan kecil bisa berdampak besar ke dunia dan ending. Secara teknis mungkin kelihatan tua,
Tapi dari sisi desain RPG, dia masih di atas banyak game modern. Game ini masuk list karena storytelling dan roleplay-nya masih kelas berat. Di list nomor 7 ada Dishunter. Ini adalah game stealth action yang dirilis pada tahun 2012 untuk PC. Gameplaynya ngasih kebebasan penuh mau stealth total atau chaos brutal. Dishunter gak kerasa tua karena fleksibilitas gameplaynya. Setiap level itu sandbox kecil, dan cara main lo benar-benar dihargai. Art style-nya juga bikin visualnya awet dimakan waktu. Game ini masuk list karena kebebasan dan desain levelnya masih terasa modern. Nomor 8 ada Mass Effect 2. Game ini bergenre action RPG sci-fi yang dirilis pada tahun 2010 di PC. Gameplaynya gabungan shooter dan story-driven RPG. Mass Effect 2 nggak kerasa tua karena penulisan karakternya kuat banget. Setiap companion punya cerita, konflik, dan misi personal yang berkesan. Combatnya memang sederhana, tapi pacing cerita dan build up emosinya masih kena. Game ini masuk list karena storytellingnya masih relevan dan impactful. Di list nomor 9 ada Deus Ex Human Revolution. Ini adalah immersive sim RPG yang rilis pada tahun 2011 untuk PC. Gameplaynya ngasih banyak opsi, yaitu stealth, hacking, dialogue, and combat. Game ini gak kerasa tua karena pilihan pemain benar-benar berarti. Satu misi bisa diselesaikan dengan banyak cara, tanpa ada cara benar. Tema cyberpunk dan konflik manusianya juga masih relevan sampai sekarang. Masuk list karena desain kebebasan pemainnya masih kuat. Dan yang ke-10 ada Minecraft. Game ini bergenre sandbox survival yang dirilis pada tahun 2011 untuk PC. Mungkin semuanya juga udah tahu kalau ini game yang gak pernah mati. Gameplaynya tentang eksplorasi, crafting, dan kreativitas tanpa batas. Minecraft jelas gak kerasa tua karena core gameplaynya yang universal. Dari anak kecil sampai dewasa, semua bisa menikmati dengan cara masing-masing. Apalagi dengan komunitasnya yang masih aktif sampai sekarang dan sangat banyak. Mod dan update yang terus-menerus bikin game ini terus hidup. Masuk list karena dia bukti kalau ide sederhana bisa bertahan sangat lama. Jadi ya umur game itu sebenarnya cuma angka. Kalau desainnya kuat, gameplaynya jujur, dan dunianya niat, mau dirilis kapanpun itu tetap enak dimainin. Kalau lo punya game lama favorit yang menurut lo juga nggak kerasa tua, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bahan untuk video selanjutnya. Thanks sudah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.